بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalam ucapan penulis, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, di mana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya di sini ada pujian yang lain untuk Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Ibrahim alaihi salam memiliki adab dan akhlak yang sempurna di dalam memuliakan tamunya. Di dalam memuliakan tamunya, Allah Azza wa Jalla menggunakan kata faragha dan tidak menggunakan kata fadhahaba, menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihi salam itu berangkat dan pergi dalam keadaan sembunyi serta cepat untuk datang dengan makanan buat tamunya. Seperti yang juga kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, kata para ulama, khairu albir ajiluh. Khairu albir ajiluh, sebaik-baik kebaikan itu yang paling cepat. Sebaik-baik kebaikan itu yang paling cepat. Maka jikalau seseorang ingin memuliakan tamunya dengan kebaikan, dengan makanan dan minuman, maka hendaknya hal-hal seperti ini dipercepat. Dan ini kaidah dari kaidah-kaidah secara umum. Khairul bir ajiluh, sebaik-baik kebaikan adalah yang paling cepat. Nah, man yaqra? Man? هل أحد سيقرأ؟ طيب أنت اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. منها قوله تعالى فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل يتدابر على ضيفه ثم يبرز بمرأ منه ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذه ويتناول الإناء بمرأ منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحيائه، فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين. Nah, seperti yang kita katakan, lafaz ragha itu menafikan banyak hal dan terkandung banyak hal. Salah satunya, ragha ini digunakan sebagai perginya seseorang dalam kondisi yang sangat cepat dan dalam kondisi
sembunyi-sembunyi, tidak disadari oleh orang lain. Sehingga kata ini menunjukkan dan mengandung sebuah sunnah dari sunnah-sunnah para nabi, ialah bersegera untuk memuliakan tamunya. Bersamaan dengan itu, seseorang dituntut untuk bersegera di dalam memuliakan tamunya itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, agar ketersinggungan itu tidak terjadi pada diri tamu-tamunya, atau rasa tidak enakan itu tidak hadir pada tamu-tamunya. Ini berbeda dengan orang-orang yang memang sulit untuk memuliakan tamunya atau merasa berat untuk memuliakan tamunya. Perasaan-perasaan atau sifat-sifat merasa berat untuk memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita, ke kediaman kita, ini bukanlah sifat dari sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia itu ialah bersegera untuk memuliakan tamu-tamu, dan tidak selalu mesti memuliakan tamu itu dengan banyak hal. Cukup dengan apa-apa yang kita mampu. Dan ini bukan bahagian dari perkara-perkara adat para jamaah sekalian. Ini bukan bahagian dari perkara-perkara kebiasaan. Tapi memuliakan tamu ini bahagian dari perkara-perkara yang kita mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Maka jikalau seseorang sering memuliakan tamunya, ini adalah tanda dari tanda-tanda keimanan bertambah pada dirinya. Karena memuliakan tamu itu tanda dari tanda-tanda keimanan. Begitupun sebaliknya, berat untuk memuliakan tamu, tanda dari tanda-tanda keimanannya lagi menurun. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini bahagian dari faedah yang Al-Imam Ibn Al-Qayyim nukilkan di dalam kitab ini. Nah. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم. أحسنتم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faragha ila ahli." Ada dua pujian di sini bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pujian yang pertama, sebagaimana yang kita pahami, Ibrahim pergi secara cepat dan sembunyi-sembunyi untuk menghadirkan makanan dan minuman untuk para tamunya. Pujian yang kedua ialah terdapat dalam lafaz ila ahlihi. Ibrahim alaihi salam pergi secara cepat dan dalam kondisi sembunyi-sembunyi agar tidak disadari oleh para tamunya. Kepada siapa? Kepada keluarganya. Kepada keluarganya. Yang kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim di sini ada pujian yang lain untuk Ibrahim alaihi salam. Apa itu? Pada ayat ini, pada kalimat ini ada sebuah isyarat yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang terpujinya Ibrahim alaihi salam. Apa itu? Memuliakan tamu itu mesti telah jauh-jauh hari disiapkan dan dipersiapkan di keluarga kita, sehingga tidak perlu lagi meminta sesuatu dari tetangga-tetangga kita, atau kita berangkat ke rumah-rumah atau ke orang lain yang bukan bahagian dari keluarga kita. Contoh kasusnya ialah jikalau datang tamu ke dalam rumah kita atau ke kediaman kita,
Tamu ini tentunya kita telah ketahui jauh-jauh hari akan kedatangannya. Maka disunnahkan dan dianjurkan untuk benar-benar mempersiapkan diri di dalam memuliakan tamu yang akan datang ini. Tidak pada diri-diri orang lain atau tetangga kita, tapi pada keluarga kita sendiri. Dan ini banyak kejadiannya terjadi di banyak tempat, terkhusus di kampung-kampung di luar perkotaan, di mana di banyak rumah-rumah orang-orang awam di kampung-kampung tertentu kita datang untuk bertamu, itu memang makanan mereka itu sudah disiapkan sedari dulu. Dalam artian mereka senantiasa berada dalam kondisi yang siap untuk memuliakan tamu, walaupun tamu itu datang secara tiba-tiba. Ini ada pada sebahagian orang. Memang mereka selalu siap untuk kedatangan tamu. Entah tamu itu datang besok ataupun tahun depan ataupun bulan depan, di setiap harinya kondisi rumah dan kondisi mereka selalu siap menerima tamu. Sehingga tatkala datang tamunya tidak perlu lagi berpikir bagaimana cara memuliakannya, karena memang sedari dulu kondisinya, keadaannya siap untuk memuliakan siapapun yang datang ke rumahnya. Ini maksud dari firman Allah dan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim di sini, yakni Ibrahim alaihissalam selalu siap akan kedatangan tamu. Tak perlu menunggu kabar dari tamu itu kepada dirinya bahwasanya ia akan datang sehari setelah ini, 3 hari setelah ini. Tidak. Tanpa kabar itu sekalipun, Ibrahim alaihissalam itu selalu siap untuk kedatangan tamu. Sehingga tatkala datang tamunya, ia tak perlu lagi berpikir apa yang harus ia lakukan, tapi bersegera menuju kepada keluarganya untuk mengambil hal-hal yang telah dipersiapkan sedari dulu untuk memuliakan tamunya. Dan ini diantara ciri dari ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat yang mulia. Selalu siap menjamu tamunya, selalu siap menjamu tamunya. Bahkan ketika tamu itu datang secara tiba-tiba, mengetuk pintunya, dirinya selalu siap untuk memuliakan tamunya. Dan ini diantara sifat dari sifat-sifat yang mulia. Walaupun kita ketahui di antara adab bertamu ialah meminta izin kepada pemilik rumah. Di antara adab bertamu ialah memberikan kabar kepada pemilik rumah bahwasanya dirinya akan bertamu dan bersilaturahmi ke rumahnya. Ini adab dari adab-adab bertamu. Tapi kadangkala tamu itu datang secara tiba-tiba. Dalam arti mungkin orang ini tidak ingin bersilaturahmi ke rumah kita karena waktu yang sangat mepet pada dirinya. Tiba-tiba ia memiliki waktu yang luang sehingga berpikiran untuk bersilaturahmi ke rumah kita, sehingga kedatangannya dalam kondisi yang tiba-tiba. Orang-orang yang memiliki sifat mulia tidak perlu lagi merasa risau apa yang harus ia lakukan. Orang-orang yang sifatnya mulia pasti telah benar-benar siap dalam setiap kondisi untuk memuliakan tamunya. Dan tidak mesti dengan sesuatu yang mewah. Tidak mesti dengan sesuatu yang mewah. Kita dapati di sebagian rumah kue-kue itu telah tertata di atas mejanya, mau ada tamu ataupun tidak, kue itu tetap ada. Ini diantara ciri dari ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Dan salah satu diantaranya ialah Ibrahim alaihissalam. Di mana Ibrahim alaihissalam, kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, faragha ila ahli. Faragha ila ahli. Ia berangkat secara cepat dan sembunyi-sembunyi kepada keluarganya. Untuk apa? Apakah untuk menyuruh keluarganya membeli makanan atau menyiapkan makanan? Tidak. Makanan itu telah siap. Makanan itu telah siap. Makanya datang ayat setelahnya, kata Allah, faja'a. Dan fa ini ialah huruf yang digunakan untuk menunjukkan kejadian setelahnya tanpa jeda.
tanpa jeda. Faragha ila ahli, ia datang kepada keluarganya. Fajaa, kemudian secara langsung tanpa jeda ia datang bi'ijlin samin, dengan anak sapi yang telah dipanggang, yang gemuk. Menunjukkan ia tidak lagi menyuruh keluarganya untuk membeli anak sapi tersebut atau menyuruh keluarganya untuk memasak anak sapi tersebut. Anak sapi itu telah benar-benar siap. Menunjukkan kesiapan dari kondisi Ibrahim alaihissalam untuk menjamu tamunya, baik tamunya datang dengan pemberitahuan ataupun tamunya datang secara tiba-tiba. Ini di antara sifat dari sifat-sifat orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia. Maka ikhwani al-kiram wa akhawati al-karimat, menjamu tamu itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi diri kita. Jangan mencari-cari sesuatu yang tidak ada pada kemampuan kita, atau jangan mencari-cari sesuatu yang tidak ada di dalam rumah kita. Karena syariat ini menganjurkan para pemeluknya untuk senantiasa memuliakan tamunya. Bersamaan dengan itu tidak bolehnya ada takalluf, berlebih-lebihan, membuat diri susah, mencari sesuatu yang tidak ada di dalam rumahnya. Ini terlarang. Ini terlarang. Makanya syariat kita itu hanya memerintahkan diri kita untuk memuliakan tamu kita pada batas yang normal, pada batas kemampuan dan kesanggupan kita untuk memberikan pelayanan terbaik untuk tamu-tamu kita, guna untuk menampakkan kecintaan dan rasa kasih sayang kepada orang lain, dan guna untuk membuat diri-diri ini lebih lapang akan perkara-perkara dunia. Ini tujuannya. Dari tujuan-tujuan syariat menganjurkan kita untuk memuliakan tamu tersebut. Nah, أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح. أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به، إنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال. ولد البقرة السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. Ahsantum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pujiannya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengatakan faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang telah dibakar. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala lagi dan lagi memuji Ibrahim dengan 3 pujian pada kalimat ini. Pujian pertama ialah Ibrahim alaihi salatu wassalam sendiri yang melayani dan menjamu tamunya. Ia tidak memerintahkan orang lain untuk membawa jamuan untuk mereka. Dan ini pujian para jamaah sekalian. Dan ini akhlak dan adab yang mulia. Bahkan ketika engkau memiliki pembantu di rumahmu, atau bahkan engkau memiliki seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahmu, di antara hal-hal yang disunnahkan dan di antara hal-hal yang dianjurkan pada dirimu untuk memuliakan tamumu, yakni engkau sendiri yang melayani dan menjamu tamumu, dan engkau sendiri yang membawa jamuan itu ke hadapan mereka dan tidak memerintahkan orang lain. Dan ini adab dan akhlak yang dianjurkan bagi orang-orang yang tentunya memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pujian yang pertama bagi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pujian yang kedua pada kalimat ini,
faja'a bi'ijlin samin, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk dan yang telah dibakar. Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging hewan berupa anak sapi yang gemuk secara utuh, bukan hanya sebahagiannya saja. Dan ini kemuliaan yang lain, pujian yang lain yang terdapat pada diri Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Agar para tamunya itu bisa memilih daging bagian manakah yang ia suka pada hewan tersebut. Kadangkala kita memberikan jamuan kepada tamu kita berupa ayam. Ayam itu hanya sebahagian saja, mungkin dadanya, padahal tamu tersebut suka pahanya. Jadi di sini akan ada ketersinggungan atau akan ada keberatan hati. Pasti tamunya mau makan, tapi agak tidak enakan. Kenapa? Karena jarang makan dada dari dada-dada ayam. Kalau ia makan ayam, seringnya apa? Paha. Lihat Ibrahim alaihissalam datang dengan satu ekor hewan secara utuh untuk memberikan kebebasan kepada para tamunya bagian daging yang manakah yang ia inginkan. Mungkin ia senang dengan bagian tulang rusuknya, sebagaimana ini adalah bahagian dari daging yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian yang kita kenal dengan dila', daging yang berada di tulang rusuk dari anak-anak kambing. Ini daging yang paling disukai dan disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin sebahagian orang senang pada bagian pahanya, atau mungkin sebahagian orang senang pada bagian lehernya dan selainnya. Sehingga ini pujian kembali, pujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam, dari cara-cara Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya, menyuguhkan daging hewan anak sapi secara utuh, tidak bagian-bagian tertentu saja. Maka ini pun ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat mesti ada pada diri-diri kita di dalam adab dan cara-cara memuliakan tamu. Selalu memberikan kebebasan kepada para tamu untuk memilih, dengan disiapkannya jamuan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi jangan tanya tamunya suka ke yang mana, paha atau dada. Tidak. Ini akan membuat dirinya lebih tersinggung. Tapi hadirkan hewan jamuan itu dalam bentuk utuhnya. Biarkan ia sendiri yang memilih. Kalau ia mengambil bagian dadanya, maka ia senang dengan bagian tersebut. Ia mengambil bagian pahanya, maka ia senang dengan bagian tersebut. Kemudian pujian yang ketiga dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Ibrahim alaihissalam, kata Imam Ibn Al-Qayyim, annahu samin laysa bimahzul. Hewan tersebut, jamuan tersebut adalah jamuan yang berupa hewan yang gemuk, bukan hewan yang kurus. Padahal hewan yang gemuk ini termasuk harta yang paling berharga. Dalam arti hewan yang gemuk itu tentunya nilainya lebih berharga, nilainya lebih tinggi daripada hewan yang kurus. Demikian juga anak sapi yang gemuk itu banyak sekali orang yang senang terhadapnya. Dari sinilah dapat diketahui bagaimana kedermawanan Ibrahim alaihissalam terhadap tamunya, menyembelih hewan yang paling berharga, yang nilainya tinggi, untuk benar-benar memuliakan tamunya. Tapi bersamaan dengan ini, Ibrahim menghadirkan anak sapi yang gemuk ini itu berdasarkan kemampuannya, bukan didasari karena Ibrahim alaihissalam memaksa dirinya atau membuat dirinya benar-benar terpaksa untuk melakukannya. Tidak. Ini sesuai dengan kadar yang dimampui dan disanggupi oleh Ibrahim alaihissalam.
Maka ini pujian yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin kita bisa tambah pujian yang keempat. Apa itu? Disepakati dari penafsiran ahli tafsir bahwasanya anak sapi yang gemuk ini disuguhkan dalam bentuk dibakar, dipanggang, tidak dimasak, tapi dibakar. Para ulama sepakat dalam penafsiran mereka bahwasanya anak sapi ini disuguhkan oleh Ibrahim dalam bentuk hanith. Hanith, dan hanith itu ala wazn fa'il, dan wazn fa'il itu memiliki dua arti. Wazn fa'il itu memiliki dua arti. Kadangkala artinya itu fa'il, kadangkala artinya itu maf'ul. Jadi hanith dalam bentuk fa'il. Apa arti dari hanith di sini? Apakah hanith adalah hanith atau mahnud? Disebabkan dan disepakati hanith itu maknanya mahnud, sama halnya dengan kalimat-kalimat yang lain yang berada atau berbentuk sighah fa'il. Maka selama ada kata fa'il, maka kemungkinan maknanya cuma dua, entah fa'il atau maf'ul. Tapi kebanyakan darinya adalah maf'ul. Kebanyakan dari makna fa'il itu adalah maf'ul. Seperti apa? Qatil. Qatil ini dapat diartikan qatil atau maqtul, tapi kebanyakan dari makna-makna fa'il itu bermakna maf'ul, sehingga dapat disimpulkan qatil artinya maqtul. Dan hanith itu diartikan dengan mashwi, sesuatu yang telah dipanggang atau dibakar. Dan di sini ada pujian yang lain. Mengapa Ibrahim alaihissalam datang dengan suguhan anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang atau dibakar? Yang pertama, sesuatu yang telah dipanggang atau dibakar dari bagian-bagian hewan tertentu itu akan menjadi lebih lezat dan lebih enak, sehingga akan tampak darinya memuliakan tamu secara sempurna. Ini pujian yang pertama. Pujian yang kedua, dibakar atau dipanggang itu lebih cepat penyuguhannya daripada dilakukan dengan metode-metode yang lain. Dipanggang atau dibakar itu lebih cepat untuk disuguhkan daripada digunakan metode-metode yang lain, sehingga masuk ke dalam nilai-nilai al-mubadarah ila ikram ad-duyuf, bersegera di dalam memuliakan tamunya. Maka ini ada 4 pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat ini untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ثم قال رحمه الله: وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيريده عليه. أحسنتم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, setelah faja'a bi'ijlin samin, kata Allah faqarrabahu ilaihim. Allah Azza wa Jalla kembali menggunakan kata fa, bukan thumma. Padahal sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan faja'a bi'ijlin samin thumma qarrabahu ilaihim. Tapi Allah Azza wa Jalla tetap menggunakan fa, di mana kalimat fa ini menunjukkan kejadian setelahnya ini terjadi secara langsung tanpa jeda dari kejadian sebelumnya. Maka tatkala Ibrahim alaihissalam datang mengambil anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang dan dibakar untuk disuguhkan sebagai jamuan untuk tamunya, tidak menunggu lama, langsung dan secara langsung setelah ia datang dengan jamuan itu, Ibrahim alaihissalam langsung mendekatkannya kepada
tamunya, langsung meletakkannya di hadapan tamunya. Dan ini pujian yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya pemilik rumah ketika ingin memuliakan tamunya, ia hadirkan makanan itu, ia hadirkan jamuan itu langsung tepat di hadapan para tamunya. Yang kata Imam Ibnul Qayyim berbanding terbalik dengan kebiasaan orang-orang. Apa itu? Tamunya duduk di ruang tamunya. Orang-orang yang bertamu ke rumahnya duduk di ruang tamunya. Makanannya disiapkan di ruang dapurnya atau ruang makannya yang berbeda dari ruang tamunya. Yang dianjurkan ialah makanan itu disuguhkan langsung di hadapan para tamu. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada sebahagian orang malah tamunya yang disuruh berdiri, malah tamunya yang disuruh berpindah tempat untuk menuju kepada makanan yang telah disiapkan pada tempat-tempat tertentu. Ini salah dan ini keliru, karena tamu itu memiliki ketidakenakan yang tinggi ketika dirinya bertamu, sehingga dengan melakukan cara-cara seperti ini membuat tamu tersebut merasa tidak enak dengan pemilik rumah tersebut. Walaupun pemilik rumah mengatakan tidak apa-apa ji, walaupun, tapi pada diri orang-orang yang bertamu itu ada sesuatu, ada ketidakenakan. Maka pemilik rumah yang mulia, yang memiliki kemuliaan, itu dianjurkan untuk menghadirkan makanan di hadapan tamunya. Bukan tamunya yang disuruh untuk pergi ke makanan yang telah disuguhkan di tempat-tempat tertentu. Dan ini adab dan akhlak di dalam memuliakan tamu. Ini adab dan akhlak di dalam memuliakan tamu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala rahimahullah wa qawluhu qala ala ta'kulun فيه مدح وأدب آخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو ذلك. Naam, ahsantum. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah berfirman faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, di sini pun juga ada pujian yang lain dan adab yang lain yang dinampakkan dan dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah makanan dan jamuan itu diletakkan di hadapan para tamunya, secara langsung Ibrahim alaihi salam mengatakan ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Dan kalimat yang digunakan oleh Ibrahim alaihissalam ini, ala ta'kulun, itu lebih terlihat lebih lembut daripada kalimat-kalimat lainnya. Kalimat yang digunakan oleh Ibrahim ini lebih lembut, lebih baik didengar, lebih lancar masuk ke pendengaran ketimbang ketika kita mengatakan letakkanlah tangan-tangan kalian pada makanan itu, atau makanlah, atau majulah. Ini ucapan-ucapan yang juga sejatinya memiliki nilai-nilai adab. Tapi ucapan Ibrahim alaihissalam ala ta'kulun ini lebih enak didengar, lebih lembut, lebih mudah masuk ke dalam pendengaran-pendengaran orang lain. Ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Sangat lembut dan sangat berwibawa ketika ucapan-ucapan ini diucapkan oleh pemilik rumah. Pemilik rumah lebih halus ketimbang kalimat-kalimat yang lain. Dan ini pujian yang lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. ثم قال رحمه الله وقوله فأوجس منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. أحسنتم. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat,
Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Mengapa kata ini lebih lembut daripada ucapan qulu, makanlah, atau taqaddamu, majulah, atau da'u aydikum fit ta'am, letakkanlah tanganmu pada makanan tersebut. Mengapa ala ta'kulun lebih lembut? Kata para ulama dari ahli bahasa mengatakan al-'ard altafu minal amr. Al-'ard altafu minal amr. Mempersilahkan atau kata-kata yang mempersilahkan lebih lembut daripada kata-kata yang sifatnya memerintah. Ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ini kata-kata mempersilahkan. Berbanding terbalik dengan kulu, makanlah, kalimat perintah, kata perintah. Kata para ulama dari ahli bahasa, al-'ard altafu minal amr. Kata-kata yang mengandung mempersilahkan itu lebih lembut daripada kata-kata yang mengandung perintah. Maka ini kenapa ala ta'kulun itu lebih baik untuk digunakan. Kemudian sisi yang kedua, kenapa ala ta'kulun ini lebih lembut daripada yang lainnya? Karena ala ta'kulun ini adalah kata-kata yang digunakan untuk mempersilahkan. Seakan-akan terdapat isyarat dari pemilik rumah kepada tamunya ketika ia mengatakan ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ada isyarat yang tersembunyi di baliknya dengan mengatakan uridu lakal khair, saya menginginkan kepadamu kebaikan. Ala ta'kulun, jadi ada kata-kata yang tersembunyi di balik ala ta'kulun. Berbanding terbalik ketika kita katakan kul, makanlah, tidak ada kata yang tersembunyi, tidak ada sesuatu di baliknya. Tapi ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Tentunya ada kata-kata atau ada sesuatu di baliknya. Saya menginginkan kebaikan kepada dirimu. Ala ta'kulun. Maka ini di antara hal-hal yang mengapa al-'ard altafu minal amr. Kata-kata yang mempersilahkan itu lebih lembut daripada kata perintah. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, di sini ada faedah yang lain dari faedah-faedah fiqhiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim wa qala ala ta'kulun, Ibrahim datang dengan hewan anak sapi yang gemuk yang disuguhkan dalam bentuk yang telah dibakar dan dipanggang. Kemudian ia dekatkan di hadapan para tamunya sebagai jamuan untuk dirinya. Kemudian mengatakan, tidakkah kalian makan? Para ulama fikih mengatakan dan meletakkan pada buku-buku fikih mereka, wad'ut ta'ami amama ad-dhaif idhnun lil akl. Wad'ut ta'am amama ad-dhaif idhnun lil akl. Meletakkan makanan di hadapan tamu adalah izin bagi para tamu untuk memakannya. Sebahagian orang, terutama di negeri kita ini, diletakkan makanan di hadapannya, baku sorong-sorong, baku dorong-dorong, siapa yang duluan untuk mengambilnya? Sebenarnya ketika pemilik rumah telah meletakkan makanan itu di hadapan dirimu, wahai para tamu, itu adalah isyarat dari pemilik rumah untuk mengizinkan kalian untuk makan. Jadi meletakkan makanan jamuan di hadapan para tamu adalah izin dari pemilik rumah kepada tamu untuk memakan makanan itu. Jadi tidak perlu lagi menunggu ucapan pemilik rumah makan ki, tidak perlu. Makanya kenapa Ibrahim alaihissalam tatkala telah meletakkan jamuan itu di hadapan para tamunya, kenapa tidak mengatakan makanlah? Karena meletakkan makanan di hadapan para tamu sejatinya adalah izin dari pemilik rumah kepada para tamu untuk memakannya. Makanya kenapa Ibrahim alaihissalam lantas mengatakan ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Tidakkah kalian makan? Karena peletakan jamuan di hadapan para tamu adalah izin dari pemilik rumah
kepada para tamu untuk memakannya. Maka ini di antara hal-hal yang telah dituliskan oleh para ulama fikih di dalam bab-bab mereka, di dalam buku-buku mereka, bahwasanya wad'ut ta'am amama ad-dhaif idnun bil akal. Meletakkan makanan jamuan di hadapan para tamu adalah izin bagi para tamu untuk memakannya. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa'aujasa minhum khifah. Tatkala Ibrahim alaihi salam telah mengatakan kepada para tamunya, tidakkah kalian makan? Tidakkah kalian makan? Tidak juga para tamunya bergerak untuk memakannya. Mengapa? Karena tamu ini sejatinya adalah seorang malaikat, yang dimana para malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan syahwat untuk perkara-perkara tertentu. Maka ketika Ibrahim alaihissalam melihat para tamunya tidak bergerak, padahal telah disuguhkan makanan tersebut, Allah Azza wa Jalla menceritakan kondisinya. Kata Allah, fa'aujasa minhum khifah. Karena mereka tidak mau makan, para tamunya ini tidak mau makan, sebab itulah Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Sebab itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu merasa takut terhadap mereka. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, karena tamu itu ketika disuguhkan makanan kemudian ia makan, menunjukkan bahwasanya tamu itu merasa nyaman dengan pemilik rumah. Jikalau telah disuguhkan makanan dan tamu itu telah memakannya, menunjukkan tamu ini merasa nyaman dengan pemilik rumah dan percaya dengan pemilik rumah tersebut. Tapi kalau sudah disuguhkan makanan, malah tamunya tidak bergerak untuk makan, menunjukkan tamu ini tidak nyaman dengan pemilik rumah, atau tamu ini merasa ragu terhadap pemilik rumah itu. Jangan sampai diletakkan racun dan selainnya sehingga tidak bergerak untuk makan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, falamma alimu minhu dzalik, ketika para tamu ini telah tahu bahwasanya Ibrahim alaihi salam sedang takut, tamu tersebut langsung mengatakan, la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Setelah mengatakan jangan takut, ia memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam tentang akan datangnya seorang anak yang berilmu. Seorang anak yang berilmu. Maka lihatlah bagaimana dalam kondisi ini pemilik rumah yang memuliakan tamunya nampak sebagaimana para tamu pun juga memuliakan pemilik rumahnya, juga nampak. Ibrahim menyuguhkan makanan, makanannya tidak dimakan, sehingga Ibrahim merasa takut dan merasa khawatir. Karena kejadian ini, para tamu pun juga langsung menunjukkan pemuliaannya kepada Ibrahim dengan mengatakan, jangan takut, tidak usah khawatir. Fabasyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian dikabarkan kepada Ibrahim tentang kabar gembira akan datangnya seorang anak yang berilmu. Dan ini tentunya bahagian dari pemuliaan terhadap Ibrahim alaihi salam. Nah. ثم قال رحمه الله وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثله فأن لي بالولد وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره وأول ولده وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ahsantum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya anak yang dimaksud, anak yang
dikabarkan oleh para malaikat akan kelahirannya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Ishaq dan bukan Ismail. Sebab disebutkan di dalam kisah ini, di dalam ayat-ayat ini, istri Nabi Ibrahim merasa terkejut sambil berkata, ajuzun akim, bukankah aku sudah masuk usia lanjut dan telah mengalami masa yang dimana tak lagi mampu untuk melahirkan seorang anak? Fa anna li bil walad, maka mana mungkin aku bisa memiliki seorang anak? Berbeda dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang telah dilahirkan sebagai putra pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari seorang wanita yang bernama Hajar ketika ia masih perawan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kelahiran Nabi Ishaq ini di dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir putranya siapa? Yaqub alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada penjelasan tentang kabar gembira yang datang dari para malaikat akan kelahiran seorang anak yang alim, itu adalah Ishaq dan bukan Ismail, dan bukan Ismail. 6. Di sini juga ada faedah yang lain. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Mawdud. Kitab ini adalah kitab yang berisi tentang adab dan hukum-hukum seputar anak dan kelahiran anak. Tuhfatul Mawdud. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menukilkan ayat ini dan penjelasan ini, kata beliau rahimahullah, dianjurkan dan disunnahkan memberikan kabar gembira dan pujian ketika seorang anak akan lahir. Dan ini di antara adab dari adab-adab yang mulia. Ketika kita ketahui akan ada anak yang lahir, disunnahkan dan dianjurkan untuk bergembira, dan disunnahkan dan dianjurkan untuk memberikan kabar gembira ini kepada orang lain dan menyebarkannya. Tentunya penyebarannya itu seputar orang-orang yang kita sayangi saja, bukan kepada setiap orang. Karena sangat dikhawatirkan ketika kita kabarkan setiap orang akan lahir mata-mata yang iri dan dengki, dan terbuka pintu dari pintu-pintu syaitan yang kita kenal dengan kedengkian. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka penyebaran dan mengabarkan kabar gembira ini pada batas-batas orang-orang yang kita kenal saja dan orang-orang yang kita sayangi saja. Naam. Baik, tafadhal. ثم قال رحمه الله: وقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فيه بيان ضعف عقل امرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqqat wajhaha. Kemudian istrinya datang dalam keadaan tercengang, terkaget-kaget dengan kabar ini, lalu menepuk mukanya sendiri. Fasaqqat wajhaha, dia tepuk berulang kali seakan-akan ia tidak mempercayai kabar ini. Dalam firman Allah ini terkandung sebuah pengertian bahwasanya kemampuan akal perempuan itu sangat lemah dan tidak stabil. Kemampuan akal seorang perempuan itu sangat lemah dan tidak stabil. Sebab dengan ia mendengar kabar ini saja membuat dirinya sangat tercengang, bahkan memukul-mukul wajahnya ketika
menerima kabar yang mengejutkan tersebut. Ini menunjukkan kemampuan akal seorang wanita itu lemah dan tidak stabil. Sebagian para ulama membantah ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ini. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Ini bukan bentuk lemahnya akal wanita dan bukan bentuk tidak stabilnya akal wanita. Tapi ini bahagian dari kebiasaan para wanita ketika kaget dan tercengang akan sesuatu. Di antara kebiasaan wanita, kata para ulama yang lainnya, ialah ketika ia mendengar sesuatu yang mengagetkan dirinya, ia akan tercengang dan memukul-mukul wajahnya. Dan tentunya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalamnya. Maka ini ada dua penafsiran. Penafsiran dari Al-Imam Ibnul Qayyim tentang ayat ini akan lemahnya akal wanita dan tidak stabilnya. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ini bahagian dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para wanita ketika ia terkaget-kaget dan tercengang. Nah. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وقوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. Ahsantum. Dan di sini bukan lagi adab dari Ibrahim alaihissalam, bukan lagi adab dari para tamunya, tapi ini adab dari istri seorang Nabi alaihissalatu wassalam, di mana istri Ibrahim alaihissalam siapa namanya? Man? Sarah. Ahsantum. Sarah adalah ibu dari Ishaq dan Hajar adalah ibu dari Ismail alaihi wassalatu wassalam. Di sini ada adab yang mulia yang ditunjukkan oleh wanita ini tentang bagaimana adab berbicara kepada seorang laki-laki. Tatkala mendengar ucapan ini, kabar gembira ini dari para tamunya bahwasanya ia akan memiliki anak, spontan wanita ini mengatakan ajuzun akim. Ajuzun akim. Bagaimana wanita ini menampakkan adab pada tutur katanya, dan bagaimana wanita ini sangat benar-benar meringkas ucapannya yang sesuai dengan kebutuhannya, tidak banyak berbicara. Ini adab yang mulia dari seorang wanita. Seorang wanita dituntut untuk tidak banyak berbicara kepada orang lain yang berasal dari jenis-jenis yang berbeda dengan dirinya. Dianjurkan bagi para wanita untuk tidak banyak bercakap dengan laki-laki yang bukan bahagian dari mahramnya. Cukup mengucapkan kata-kata yang memang dibutuhkan. Ia ingin belanja, pelayannya adalah seorang laki-laki, cukupkan pada ucapan-ucapan yang dibutuhkan, tidak panjang lebar. Tidak panjang lebar. Apatah lagi jikalau ucapan-ucapan yang dituturkan oleh seorang wanita ini kepada laki-laki yang bukan mahramnya itu mengalir dengan derasnya, seakan-akan menunjukkan dirinya lebih nyaman kepada orang ini daripada suaminya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Karena kita dapati wanita kalau sudah berbelanja, masya Allah, panjangnya luar biasa. Maka cukup, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, tatkala engkau berbicara kepada lelaki yang bukan mahrammu, cukupkan pada ucapan-ucapan yang memang itulah yang dibutuhkan. Sebagaimana istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan ajuzun akim. Tidak mengatakan bagaimana mungkin aku ini seorang ini. Cukup satu kalimat, ajuz akim, menunjukkan bagaimana mulianya wanita ini di hadapan suaminya dan bagaimana wanita ini menjaga kemuliaannya di hadapan suaminya untuk tidak banyak bercakap-cakap pada percakapan-percakapan yang tidak dibutuhkan kepada laki-laki yang bukan bahagian dari mahramnya. Di mana wanita ini mengatakan ajuzun akim, dihapus mubtada'nya.
Seharusnya ia mengatakan ana ajuzun akim, tapi dihapus mubtada'nya. Ia mengatakan seorang perempuan tua yang mandul. Seorang perempuan yang tua yang mandul mengandung sebuah pelajaran yang sangat baik bagi kaum wanita. Sarah memberikan pelajaran yang sangat baik kepada para wanita dan para akhwat, yaitu ketika para wanita hendak berbicara dengan kaum lelaki, maka hendaknya wanita itu berbicara pada hal-hal yang dianggap perlu saja, tidak menambah-nambah dan tidak memperlebar ucapannya. Ini adab, akhlak dan kemuliaan bagi para wanita ketika ia berbicara kepada kaum lelaki yang bukan bahagian dari mahramnya pada perkara-perkara yang dianggap perlu saja. Sebab dalam susunan kalimat yang diucapkan oleh Sarah alaiha salam, beliau mengatakan ajuz akim, dibuang mubtada'nya, dihilangkan mubtada'nya. Yang seharusnya ia berkata ana ajuzun akim, aku ini seorang wanita tua yang mandul. Akan tetapi ia cukup menyebutkan sebab-sebab yang bisa menunjukkan bahawa dia tidak bisa lagi melahirkan. Sebabnya saja yang diucapkan, tidak perlu mengatakan ana, karena orang sudah paham. Sehingga berbicara pada hal-hal yang dianggap perlu saja. Berbeda dengan keterangan istri Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam surah Hud alaihi salatu wassalam. Iqra. ثم قال رحمه الله فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر سبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب. Maka berbeda dengan keterangan istri Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam surah Hud, karena dalam ayat ini ia menyebutkan sebab ketidakmampuan dirinya sendiri dan juga sebab suaminya yang menyebabkan dia tidak bisa mengandung lagi. Ada perbedaan dari ayat ini dengan ayat di dalam surah Hud, tapi maknanya sama. Yang dijelaskan dan disebutkan adalah sebab, bukan sesuatu yang lain. Nah. ثم قال رحمه الله وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, qalu kadzalika qala rabbuk. Para malaikat itu ketika mendengar ucapan dari wanita ini, ajuzun akim, seorang wanita tua yang mandul, spontan para malaikat yang berwujud sebagai seorang tamu mengatakan kepada Sarah alaihissalam, kata mereka, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Maksudnya ialah untuk memastikan adanya firman Allah yang telah disampaikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayat ini mengandung penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung penetapan sifat dari sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Allahu takallam ma syaa wa kaifa syaa. Allah itu berbicara pada apa-apa yang ia kehendaki dan pada perkara-perkara yang ia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan huruf, dengan suara dan huruf. Bukan seperti ucapan orang-orang Asy'ariyah di mana mereka mengatakan ucapan Allah, firman Allah ini adalah kalam nafsi, ucapan di dalam diri, ucapan di dalam hati yang tidak mengeluarkan suara dan tidak mengeluarkan huruf. Ini keliru dan ini penyimpangan yang terdapat pada sebahagian kelompok. Maka ucapan Allah dan firman Allah itu mengandung suara dan mengandung huruf.
didengarkan langsung oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Jibril alaihi salatu wassalam menukilkannya dan mengabarkannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. ثم قال رحمه الله: وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan innahu huwal hakimul alim. Sungguh ialah Allah Subhanahu wa taala, sungguh ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di mana dapat diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kedua sifat ini, maha bijaksana dan maha mengetahui, adalah sumber dari penciptaan dan sumber dari perintah Allah. Sebab semua ciptaan Allah bersumber dari pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kisah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengisahkan dan ingin mengabarkan kepada Ibrahim alaihissalam bahwasanya akan datang kepada Ibrahim seorang anak, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang anak, dan penciptaan Allah akan suatu atau akan seorang makhluk itu dibangun di atas dua sifat, ilmunya dan kebijaksanaannya. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup kisah ini dengan innahu huwal hakim al-alim. Makanya penutupan ayat itu bukan hal-hal yang biasa, tapi ada nilai-nilai tersendiri di dalamnya. Mengapa Allah Azza wa Jalla menutupnya dengan innahu huwal hakimul alim, dengan sifat maha bijaksana dan sifat maha mengetahui? Karena kedua sifat ini, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah sifat-sifat yang bersumber darinya penciptaan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa ditutup dengan sifat ini? Maka nasihat bagi diri saya dan bagi para ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ketika ia membaca satu ayat dan ia dapati pada ayat itu ditutup dengan sifat-sifat Allah, coba teliti dan coba cari mengapa Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan sifat ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan sifat ini? Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir." Mengapa Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan as-sami' dan al-basir? Ketika engkau mampu mengetahuinya, maka insya-Allah tabaraka wa taala pada ayat-ayat yang lainnya akan lebih bermakna bagi dirimu. Akan lebih dalam engkau memasuki kandungan dari kandungan-kandungan Al-Quran. Maka ini menjadi bahagian dari bahagian-bahagian penting untuk para penuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atasnya, memberikan kita kemudahan dan kelancaran untuk selalu menapaki jalan ini sampai benar-benar kita meninggalkan dunia ini. Aqul ma tasma'un, aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Penjelasan tentang dua sifat Al-Hakim dan Al-Alim akan kita lanjutkan insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.